Pertanyaannya, mengapa pemerintah mengizinkan praktik dokter asing dan akan seperti apa dampaknya bagi perbaikan pelayanan kesehatan kita? Kita bahas ini bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Tabrani. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami. Bu Nadia, kita masih defisit sekitar 120.000 dokter. Apakah dengan izin dokter asing yang tertuang dalam peraturan pemerintah ini jadi satu-satunya peluru untuk mencukupkan jumlah dokter di negara kita? Iya, jadi perlu dipahami ya bahwa aturan mengenai, tenaga, nakes ya, asing yang akan berpraktek di Indonesia itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 dan makin diperjelas lagi, di dalam PP, 28 tahun 2024. Jadi kalau, kita ketahui ya bahwa, mengenai pemanfaatan tenaga medis atau tenaga kesehatan warga negara asing itu pertama memang harus ada permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melakukan eee eee, penggunaan terhadap tenaga medis, spesialis dan subspesialis. Jadi memang yang kita fokuskan ini adalah tenaga medis, spesialis dan subspesialis ataupun misalnya tenaga kesehatan yang dengan ketentuan ataupun kompetensi tertentu. Kedua adalah tenaga asing yang tentunya untuk ahli teknologi atau ilmu pengetahuan. Ini yang seperti kita lakukan misalnya kita bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi ya pada waktu, kita lakukan operasi, jantung untuk anak dan dewasa di Rumah Sakit Adam Malik. Dan ketiga ada ketentuannya bahwa paling lama itu hanya 2 tahun dan diperpanjang hanya 1 kali untuk 2 tahun berikutnya. Jadi warga negara atau tenaga medis, warga negara asing baik nakes dan, tenaga medisnya itu hanya maksimum 4 tahun. Jadi memang, kalau kita melihat bahwa tenaga asing, nakes, dan, NAMED ini tujuannya adalah untuk, mempercepat akses layanan kepada masyarakat. Ini yang pertama. Hmm. Jadi, kita tahu seperti, kasus penyakit jantung bawaan pada anak itu, total 1 tahun 12.000 Mas, tapi yang bisa kita tangani dengan ketersediaan jumlah dokter spesialis itu hanya separuhnya atau 6.000-nya. Nah, oleh karena itu kan, supaya masyarakat bisa mendapatkan akses, ini yang, kita kemudian melakukan, kerjasama dengan mendatangkan, tentunya tenaga kesehatan maupun tenaga medis, dokter asing. Tetapi kalau untuk berpraktek itu harus melalui sebuah fasilitas pelayanan kesehatan dan dia tidak bisa berpraktek sendiri, Mas. Oke, kalau saya tegaskan lagi pertanyaan saya sebelumnya, artinya inilah peluru satu-satunya untuk mengurangi atau bisa menambal kekurangan jumlah dokter kita itu dengan mendatangkan dokter asing itu? Ada beberapa sebenarnya strateginya. Selain tenaga asing, kita juga membuka, beasiswa. Jadi beasiswa per tahun itu, berjumlah hampir 3.000 beasiswa yang disiapkan baik untuk menempuh pendidikan dokter spesialis atau internship. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kemudahan dalam SIP dan STR. Ketiga adalah, kemudahan untuk, diaspora warga negara Indonesia yang, dari luar negeri bekerja ataupun sekolah untuk kemudian kembali ke Indonesia untuk berpraktek ataupun, kembali bekerja, di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan, yang terakhir adalah kita membuka pendidikan yang berbasis rumah sakit. Nah, dengan harapan dengan adanya beberapa strategi-strategi ini termasuk tadi, tenaga asing tentunya ini, bisa segera masyarakat kita mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejauh ini yang program beasiswa dan pendidikan-pendidikan itu bisa menutupi berapa persen dari kekurangan itu, Bu? Kalau kita, tidak melakukan, berbagai terobosan-terobosan tadi, maka kebutuhan untuk mencapai 1/1000 penduduk itu akan bisa, dipenuhi ya karena berbagai jenis, spesialis itu kan rasionya berbeda-beda, yang sudah, jumlahnya. Jadi kurang lebih sampai 5 sampai 10 tahun. Itu baru 1/1000. Kita tahu negara-negara lain itu sudah hampir 2 angkanya per 1000. Nah itu kita bisa Oke. bayangkan mungkin 20 tahun lagi ya, Mas. Oke, masih cukup detail untuk soal itu. Saya coba ke Pak Hasbullah kalau begitu. Bapak, Anda melihat bahwa kebijakan izin dokter asing ini jadi satu-satunya cara untuk menutupi defisit jumlah dokter di negara kita? Ya, saya selama ini mengkonsentrasikan kajian studi saya juga kuliah-kuliah ceramah itu dalam bidang ekonomi kesehatan. Dari sudut pandang ekonomi kesehatan sederhana, dalam ilmu ekonomi juga sama, yaitu konsumen. Dalam hal ini ya pasien. Itu menjadi rajanya. Jadi setiap kebijakan harus menuju kepada kemanfaatan buat pasien.
Nah, kalau memang di suatu daerah tidak tersedia dokter spesialis dalam negeri, orang Indonesia atau subspesialis, ya harus disediakan. Dari mana? Ada beberapa cara. Salah satunya sebetulnya membawa dokter asing atau dokter Indonesia di luar yang selama ini di luar negeri diundang balik ke sini untuk memenuhi supply side-nya supaya demand side-nya cukup. Nah, apakah dokter asing itu bisa berpraktek atau tidak itu urusan lain karena ada faktor-faktor lain juga. Mereka secara prosedur sudah disiapkan di sini. Tapi apakah mereka mau, uangnya cukup apa enggak, gajinya memadai apa enggak, mana lebih untung, itu hal lain yang perlu dipertimbangkan nanti. Ya, tapi bahwa ada dokter asing di dalam negeri kayaknya bukan hal yang baru ya. Kita 50 tahun yang lalu Indonesia itu mengirim dokter-dokter spesialis ke Malaysia. Ketika itu Malaysia tidak mempunyai dokter spesialis yang cukup dan kita lebih madai dulu. Sayangnya pertumbuhan pendidikan dokter spesialis, dokter-dokter di Malaysia lebih cepat daripada di Indonesia. Ini sekarang kondisinya terbalik. Banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia. Nah, sekarang kalau ada orang Malaysia atau orang Jepang, orang Korea atau orang Amerika, orang Inggris mau berdedikasi berpraktek di sini dengan ya mereka harus tahu bahwa pendapatannya mungkin akan berkurang, kenapa kita mesti tolak ya. Oke, tapi kalau kemudian karena kan banyak kritik juga yang datang dari berbagai pihak soal izin dokter asing yang diberikan oleh pemerintah kepada dokter asing yang mau masuk ke berpraktik di Indonesia begitu, apa menurut Anda efek negatifnya kalau aturan ini, kebijakan ini tidak diawasi, tidak dengan pengawasan ketat begitu? Ya, pengawasan ketat tentu yang diperlukan adalah pengawasan kompetensi dan kualitas dan memastikan bahwa keberadaan mereka di Indonesia itu bermanfaat. Jadi mereka harus bisa menyelenggarakan praktek-praktek kedokteran yang bermanfaat buat pasien. Kalau kita tidak punya atau transfer teknologi dalam bekerja tim, itu silakan saja, nggak ada masalah. Kalaupun mereka tidak bisa bahasa Indonesia, kalau dia bekerjanya hanya dalam tim di rumah sakit, yang berkomunikasi dengan tim itu juga tidak masalah. Mungkin ada kekhawatiran dari beberapa kawan-kawan saya, ya itu biasa-biasa aja. Setiap kebijakan selalu ada pro kontranya, ya. Tapi mari kita lihat mana manfaat terbesar. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong di situ Pak, maaf. Ya. Tapi kalau kemudian kita merujuk dari pernyataan Pak Joko Widodo tadi bahwa dari yang tercatat selama ini 50% lebih dokter itu numpuk dalam tanda kutip itu di Pulau Jawa. Apakah masalah kebutuhan secara kuantitas jumlah dokter itu karena penempatannya tidak merata, distribusi dokter tidak merata atau ada faktor lain? Ya, ada distribusi yang juga menjadi masalah dari dulu. Kenapa? Karena uang adanya di Jakarta. Dan itulah sebabnya ini harus diikuti dengan faktor lain. Misalnya, karena sebagian besar pasien sudah merupakan pasien JKN, pasanglah tarif JKN di daerah di luar Jawa yang lebih tinggi. Sehingga memberi insentif buat para dokter spesialis atau subspesialis baik dalam negeri maupun luar negeri, nggak peduli asing atau tidak asing, yang penting dia punya kompetensi yang baik dan bisa melayani masyarakat dengan baik, diberi insentif finansial yang memadai di luar Jawa, why not? Karena yang diuntungkan adalah masyarakat di luar Jawa itu. Yang distribusi yang lama memang itu karena faktor-faktor di masa lalu yang tidak punya ada jaminan, sebagian besar orang yang punya uang ada di Jawa. Tentu saja ada gula ada semut, ya. Dokter ngapain praktek di Tual sana kalau nggak ada yang bayar, ya, walaupun pasien banyak yang memerlukan. Nah, itu bagian yang merupakan reformasi sistem kesehatan yang harusnya dilakukan secara sinkron. Jadi nanti bayaran JKN-nya juga harus disiapkan supaya bisa menarik. Bisa saja ada sebagian dokter yang punya idealisme, dokter asing pengen membangun kapasitas dokter Indonesia lebih baik. Saya tahu ada beberapa kawan-kawan saya yang punya idealisme itu, mau ke sini bukan untuk uang tapi mau membangun kapasitas, itu juga ada, tapi nggak bisa diandalkan cukup banyak sayangnya. Oke, sekarang tantangannya berarti kan kalau kemudian izin dokter asing itu diberikan, kan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas dari dokter yang ada di dalam negeri jadi PR-nya begitu. Anda punya catatan sendiri soal ini kalau kemudian izin itu diberikan? Kalau dari segi pandangan saya dan berdasarkan beberapa pengalaman, saya juga pernah ya tengok lihat pengobatan di Malaysia, di
Singapura, di Thailand ya. Dari segi kompetensi dokter sebetulnya yang praktek di Indonesia tidak kalah. Memang jumlahnya yang berkurang, nggak memadai ya di daerah ya. Yang jadi masalah besar orang kurang percaya, sorry to say, di Indonesia adalah memang ada faktor-faktor lain, cara berkomunikasinya, cara non-dokter melayaninya, ya, karena seorang pasien itu tidak hanya dilayani oleh dokter, tapi juga namanya amenities, bagaimana quote and quote hotel service-nya juga memadai. Nah, kita di situ masih kurang ya dibandingkan dengan pelayanan di negara yang lebih maju dari kita. Jangan salah pula, banyak negara yang pelayanannya juga lebih jelek dari kita ya di luar negeri ya. Bu Nadia, ini juga seperti yang sudah saya sampaikan, ini kan masalah penempatan juga menarik untuk dicermati. Walaupun kemudian dalam aturan itu disebutkan atas permintaan fasilitas kesehatan dengan batas waktu tertentu. Karena dikhawatirkan nanti malah numpuknya kembali lagi di Pulau Jawa begitu. Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan atau pemerintah memastikan distribusi dokter asing ini bisa merata, tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa atau wilayah Indonesia Barat saja begitu? Ya, jadi kita harus pastikan dulu ya bahwa pertama, kalau kita melihat dari tujuan dari dokter asing ataupun tenaga medis asing ini memang bukan untuk distribusi tenaga kesehatan ya, tapi lebih pada memberikan akses layanan kepada masyarakat. Nah, kan artinya kalau kita lihat ini kan kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan tadi disampaikan Prof. Hasbullah juga ya mengenai kendala bahasa, itu juga sudah diatur di dalam undang-undang bahwa dokter asing atau tenaga asing itu Fasyankes yang mengusulkan untuk mendayagunakan mereka itu harus menyiapkan fasilitas untuk bahasa ini gitu. Jadi memang ini sudah diatur ya di dalam undang-undang. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana kita memonitor jangan sampai terjadi penumpukan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan pada satu tempat. Tadi kami sampaikan bahwa saat ini STR dan pengurus CSIP itu kan sudah online. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana distribusinya. Kalau memang di daerah tersebut sudah cukup, maka tidak ada penerbitan SIP untuk tempat tersebut gitu. Dan nakes asing tadi kembali lagi ya, bukan bertujuan untuk distribusi seperti tenaga kesehatan kita, kemudian dia akan ditempatkan di daerah-daerah karena dia tidak bisa berpraktek mandiri seperti tenaga kesehatan kita. Kalau kemudian karena kekhawatirannya gini Bu, kalau dokter asing itu masuk, maka akan kalah saing lah dokter-dokter yang datang dari Indonesia ini secara kualitas dan kuantitas ya begitu. Apa yang kemudian bisa dijamin oleh pemerintah bahwa saat dokter asing itu masuk, tenaga medis kita juga punya kualitas yang bisa berkompetisi lah dengan mereka? Ya, saya rasa harusnya kita tidak perlu takut ya dengan tenaga kesehatan asing ya, karena kita tahu bahwa tadi Prof. Hasbullah sampaikan dulu banyak orang Malaysia ya Prof ya belajar ke Indonesia. Jadi artinya dari sisi kualitas kompetensi saya rasa tenaga kesehatan di Indonesia atau tenaga medis di Indonesia itu memiliki kompetensi yang cukup. Hanya saja memang yang perlu menjadi tentunya concern kita saat ini adalah jumlahnya yang memang kurang. Jadi tidak perlu khawatir untuk tenaga kesehatan Indonesia ya, selama kemudian dia meningkatkan terus kompetensinya, dan kemudian kan kita merupakan orang yang paling tahu ya penyakit yang mungkin banyak terjangkit di Indonesia. Jadi seharusnya tidak perlu memikirkan dari sisi sebenarnya provider kesehatan, tapi yang justru kita harus pikirkan itu bagaimana layanan kita kepada masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat tadi seperti saya sampaikan 6.000 bayi yang kemudian tidak bisa mendapatkan akses layanan karena memang tidak ada dokternya. Kalau begitu saya harus tanyakan lagi ini, walaupun kemudian Anda bilang bahwa tidak ada target sebetulnya untuk daerah atau distribusinya harus merata ke wilayah mana, tapi setidaknya ada concern di daerah mana begitu dari pemerintah jasa dari dokter asing ini bisa diterapkan begitu, entah itu di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur atau wilayah lain Bu? Jadi kalau pemanfaatan tenaga
kesehatan asing ini perlu kami tegaskan. Satu, bahwa berdasarkan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Jadi kalau misalnya ada sebuah RSUD yang membutuhkan tenaga asing karena memang tidak tersedia tenaga kesehatan yang akan bertugas di sana, itu sangat memungkinkan untuk kemudian mereka mengusulkan untuk adanya tenaga kesehatan asing berpraktek di RSUD tersebut. Jadi mereka memang ada usulannya. Ini satu ya. Jadi kalau kita lihat distribusi, hal seperti itu bisa dilakukan oleh sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah tadi seperti kita bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi, di mana dalam Oke. rangka alih teknologi itu kita melakukan operasi di daerah tersebut seperti itu. Jadi Oke. ada dua hal nih. Oke, terakhir Pak Hasbullah, singkat saja, secara syarat dan kualifikasi apakah cukup dalam PP itu atau harus ada yang diperketat lagi aturannya, Pak? Ya, saya kira tadi tujuan kita adalah meningkatkan akses. Tentu supaya fair, harus ada aturan yang juga menjaga kompetensi yang sama. Saya komentar sedikit tentang persaingan. Buat saya, justru kalau ada orang asing yang praktek yang quote and quote dipersepsi lebih hebat kualitasnya, jadi persaingan. Yuk kita kompetisi, ya. Nah, untuk menjadi kompetisi yang fair, disitulah perlu nanti pengaturan operasional dan pengawasan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan dan juga oleh Pemda diperkuat supaya kehadiran mereka memang bermanfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meningkatkan akses itu. Oke, perlu dicermati terkait dengan aturan ini, Pak Hasbullah. Terima kasih, Bu Nadia mewakili Kemenkes juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Nadia. Malam, Prof.